Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa bangun pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ungkapan ini ya, take it easy. Nah, ungkapan yang sering dikatakan, sering didengar, ungkapan yang keren, kekinian, easy to say, tetapi sebetulnya pada kenyataannya bersikap take it easy itu tidak mudah. Mengapa? Karena banyak orang hidup terlalu khawatir akan masa depannya, terutama mereka-mereka yang tergolong melankolis. Nah, apakah ada yang tergolong melankolis? Sebenarnya apa sih melankolis itu?
Seorang melankolis adalah seorang perenung, introvert, pemurung. Karena mereka suka berpikir negatif secara berlarut-larut. Mereka sering overthinking atau berpikir secara berlebihan, bahkan tentang hal-hal yang sederhana. Nah, sifat-sifat itulah yang menjadikan hal yang mudah itu tampak sulit, masa depan tampak suram, dan dikuasai oleh rasa khawatir yang berlebihan. Kesaksian Alkitab menegaskan kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Take it easy di sini berarti tidak khawatir akan sesuatu di masa depan yang belum tentu akan terjadi. Memang rasa khawatir secara positif tetaplah berguna. Contohnya, kita perlu khawatir jika kita mendapatkan nilai jelek, maka kita perlu belajar. Kemudian, kita perlu membawa payung. Kenapa? Khawatir hujan. Nah, namun khawatir untuk sesuatu yang belum jelas itu sama sekali tidak diperlukan. Take it easy berarti tidak berpikir secara berlebihan. Misalnya tentang makanan, tentang pakaian, bahkan tentang masa depan kita. Diri kita lebih penting daripada apa yang kita miliki. Ketika kita mulai panik saat kehilangan barang kesayangan, mungkin handphone kalian, maka kita perlu ingat bahwa kita lahir tidak punya apa-apa. Bayi lahir telanjang. Ketika kita akan kembali kepada Bapa, kita juga tidak membawa apa-apa. Nah, Allah telah membuktikan bahwa Ia memberkati kita tanpa henti. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, bisa belajar online, itu adalah berkat Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Yesus bukan menginginkan kita tidak khawatir sama sekali, tapi kita tidak boleh khawatir tentang masa depan kita. Oleh karena itu, take it easy menolong kita untuk memikirkan masa depan dengan lebih tenang. Ketika kita sudah tenang, semua tampak lebih jernih. Kemudian kita melihat masalah menjadi lebih ringan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin kalian berpikir, mau jadi apa aku ini? Sudah belajarnya online, tesnya online, tidak paham materi, tidak ketemu teman-teman, tidak bisa hangout sama teman-teman. Kemudian kalian berpikir, apa bisa aku diterima di SMA top? Atau apa bisa mengikuti pelajaran di SMK keren gitu ya. Nah, kemudian pesimis, tidak mau belajar, tidak mau melakukan apa-apa, merasa apa yang dilakukan sia-sia aja, percuma, tidak jelas, masa depannya suram. Apa bisa nanti jadi dokter? Apa bisa jadi ilmuwan atau yang lain? Nah, daripada memikirkan hal-hal yang tidak jelas seperti itu, lebih baik kan melakukan sesuatu yang positif. Apa contohnya? Buka laptop kalian, cari di Google. Kira-kira materi apa yang kalian belum paham? Cari informasi di sana. Kemudian atau bisa buka chat WA. Kemudian klik guru kalian di situ, ya. Tanya, Miss, hari ini saya belum mengerti materi ini. Boleh nggak Miss jelaskan dengan voice note lagi? Atau boleh nggak saya video call? Lebih berguna kan? Daripada hanya merenung, kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak berguna, gitu. Nah, memikirkan secara berlarut-larut itu tidak berguna sama sekali. Lebih baik beraksi, melakukan hal-hal yang bisa membawa dampak positif untuk kita. Kata Tuhan, tidak boleh khawatir akan hari esok. Karena apa? Bapa yang di surga memelihara, menjaga kita senantiasa. Yang penting adalah kita tetap percaya, tetap yakin, dan menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi ini, mengingatkan kami agar kami tidak khawatir secara berlebihan untuk masa depan kami, untuk masa sekarang ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.